Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Udah sholat subuh para bidadari surga? Udah. Jamaah. Yeay. Pernah ngerasain yang namanya sakit hati enggak? Pernah ya, atau terkadang ya jamaah yang ada di rumah kita saking sakit hatinya sering beb. Ada yang sering sakit hati, saking sakit hatinya kayak susah banget maafin orang yang udah buat salah sama kita. Tapi sampai akhirnya ketika kita memutuskan untuk oke deh aku maafkan orang tersebut. Tapi apakah Allah juga memaafkan orang tersebut? Dimaafin gak? Yakin? Insya Allah biasanya gak yakin ya. Ya Allah, oke baiklah. Akan kita bahas ya pagi hari ini. Tema kita adalah daftar orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Tepuk tangannya untuk kita semua. Langsung aja Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, Masya Allah. Siap. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, Allah kan maha pengasih, Allah maha maha penyayang, pengasih, Allah maha penyayang. maha memaafkan. Masya Allah hebat banget. Allah maha memaafkan. Tapi kenapa ada orang yang tidak diampunin? Ada daftar orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan kekal di neraka. Kenapa Ustadz Maulana? Silakan. Siap. Izin Habib, ya Masya Allah senantiasa sepatunya baru. Usasa Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 33 hari menuju bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab semoga kita mendapatkan keberkahan hingga bulan Sa'ban sampai masuk bulan suci Ramadan. Bertanyalah Mas Sony kepada saya padahal tadi sudah mengagung-agungkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kenapa ada neraka? Kenapa ada orang tidak diampuni? Ada orang tidak diberikan ampunan oleh Allah? Kenapa? Karena mereka sendiri yang menolak kebenaran. Mereka sendiri yang menolak petunjuk. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Adakah yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa mereka itu? Yang menolak kebenaran, yang menolak petunjuk, yang menolak kebaikan. Nah makanya ada neraka. Kenapa ada neraka? Supaya kita memicu diri kita untuk bertobat. Untuk berbuat baik. Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk meraih ampunan. Dan kenapa ada orang yang kekal di neraka? Karena dia kufur, karena dia munafik, karena dia tersesat tapi dia tidak mau tobat. Sesat itu kan makanya diganti dengan tobat. Tobat artinya kembali. Tobat artinya kembali. Ustadz bikin penasaran ceramahnya nih. Kenapa? Pasti jamaah nunggu-nunggu nanti kelanjutannya mau ngomong apa lagi gitu. Akan kita bahas karena ternyata ada orang dapat ampunan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Itu baru pembuka ya. Masih penasaran pastikan. Kenapa ya ada orang yang tidak dimaafkan? Habib, mohon penjelasannya nih Bib. Mengenai orang yang sudah apa? Kan Ustadz kita ini agak ekstrim hari ini. Kan dia biasa ceramah begitu. Jauh takut tongkat kena ini. Takut tidak sengaja kena ya. Tapi nanti dimaafin sama Allah. Bib, aku lanjut yang tadi Bib. Kalau misalnya kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kita tidak bisa melupakannya. Apakah Allah juga akhirnya belum memaafkan orang tersebut? Bib? Baik. Silakan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Memaafkan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang tadi guru kita Ustadz Maulana Mas Soni sudah bilang Allah itu maha mengampuni, juga Allah Subhanahu wa taala maha memaafkan. Mana hebat kita? Kita atau Allah? Allah saja yang punya dunia, yang manusia bermaksiat yang begitu besar kepadanya, tapi Allah punya sifat rahmat untuk memaafkan. Berarti kita kalau tidak mau memaafkan itu lebih sombong daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sombong wajar dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak pantas untuk punya sifat sombong. Lantas ada orang yang memaafkan tapi tidak bisa melupakan, namanya belum memaafkan. Betul atau tidak? Bu, udah minum obat? Sehat kok, Bib. Artinya belum memaafkan. Orang yang namanya memaafkan sifir. Tapi masalah misalnya saya sudah memaafkan, misalnya Ustadz Maulana salah. Walaupun memang banyak salahnya. Aduh, oh iya. Oh iya. Sama kalau gitu. Kemudian saya memaafkan kesalahan beliau, tapi kalau lihat beliau masih bawaannya pengen gitu ya. Kesel lah. Oh gitu, pengen Misalnya contoh, apakah beliau tetap berdosa? Tidak. Ketika kita sudah memaafkan, insya Allah beliau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyimpan dendam malah dosa. Allahu Akbar. Ya. Karena kita masih dendam nih, masih sakit hati kita. Ketika kita menyimpan dendam, orang yang menyimpan dendam bikin kotor hatinya, bikin gelap hatinya. Sudah, semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah ikhlas. Ketika kita memaafkan orang tersebut, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimaafkan insya Allah dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia juga mau berubah dan mau bertaubat, tidak lagi mau membuat salah kepada temannya atau kepada saudaranya. Jadi pemirsa semuanya, berusahalah untuk saling memaafkan, karena saling memaafkan insya Allah memanjangkan umur, menebalkan kantong. Amin, ya Allah amin. Jadi intinya sebenarnya jangan sampai dosanya malah berbalik ke kita ya. Betul, jadi nyimpan dendam. Ya sedangkan Allah saja sudah memaafkan gitu ya. Wah, ini pagi-pagi bahas ini bagus. Mantap, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Saya suruh tepuk tangan terus, biar gak kedinginan ya. Biar gerak, tangannya udah pada, tenang semuanya, semangat belajar untuk pagi hari ini. Ustadz Syam. Siap. Untuk para ABG di luar sana. ABG. ABG. Bener gak nih, orang yang pacaran gak akan diampuni oleh Allah karena jatuhnya zina. Aduh takut. Ayo, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu sekalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengecam perilaku yang menyimpang dari aturan agama. Aturan agama sudah ada dalam hal mempersatukan laki-laki dan perempuan, maka ada jalannya, yaitu dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu keberkahan. Pernikahan adalah sebuah amalan yang insya Allah bernilai pahala sepanjang hidup kita. Akan tetapi bertolak belakang dengan pernikahan, istilah yang dikenal sekarang adalah istilah pacaran. Di dalam Al-Quran tidak disebut kata pacaran, tapi yang disebutkan adalah larangan mendekati zina. Jadi segala bentuk status yang dilakukan oleh seseorang insan ketika dia mendekati zina, maka itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu namanya pacaran, entah itu namanya TTM-an, teman tapi
Mas. megang-megang. Aduh. Teman tapi mesra, entah itu adik kakaan yang ternyata bukan mahram. Maka ini semua adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang di dalam agama Islam. Apakah tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah segala bentuk kesalahan yang kita lakukan jikalau kita taubatkan akan diterima taubatnya oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk dosa pacaran ini, apakah dengan menikah tiba-tiba langsung dimaafkan? Tentu saja tidak, karena banyak orang yang beranggapan demikian. Oh, kalau udah nikah nanti sudah diampuni sama Allah. Tidak. Taubatnya orang yang berpacaran, satu, menangis, menyesali dan berhenti melakukannya. Langsung putus aja udah. Satu. Yang kedua, tidak menceritakan aib zinanya kepada orang lain. Karena ada juga orang bangga, subhanallah. Bahkan menceritakannya nggak jauh-jauh, diceritainnya ke anaknya. Dulu papa mantannya 20. Wah Allah. Dulu papa mantannya 30, emaknya pun demikian. Bapakmu itu ketemu mama terakhir, subhanallah. Jangan menceritakan, ini syaratnya taubatnya orang yang pernah pacaran. Dan yang ketiga, mengakui bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang buruk sehingga dia mengakuinya kepada Allah bukan kepada orang lain. Berarti tobat dulu ya biar diampunin sama Allah ya. Beb, ya. Iya. Masya Allah, aku punya pantun. Apa itu? Kain batik dari Ciamis. Masya Allah. Dengan selendang pergi kondangan. Masya Allah. Adik cantik janganlah menangis. Masya Allah. Kalau abang salah tolong maafkan. Masya Allah. Tuh yang lagi berantem tuh sama istrinya. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.